Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasuluhu ba'da amma ba'du. Shallallahu khair. Kaifa halukum? Biroyi alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat. Baik, sebelum kita mulai pada pagi hari ini, kita sembunyi ya. Baik, silakan dipimpin doa. Bersiap, kita berdoa. Tangan yang kepala Tuhan. Doa mempelajar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Allahumma karana hikmataka wansur alaina rahmataka min rozaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, silakan siapkan alat tulisnya. Kita semua. Untuk suara ini, Doa. sudah disiapkan. Baik, sebelumnya di materi sebelumnya kita sudah memasuki bab toleransi. Kita sudah mendalami kandungan surat Al-Hujurat dari berapa? 13. Surat Al-Hujurat ayat 13. Coba misalnya kira-kira masih ingat tidak ya? Apa hakikat toleransi itu? Sepertinya begitu ya, Pak. Apa Mbak coba kita sebutkan? Yang pertama ada toleransi internal kaum muslimin, yang kedua toleransi eksternal kaum muslimin. Inter dan ekstra. Jadi toleransi antar di dalam dan toleransi di luar. Nah, kita yang bahas dulu. Kemudian kandungannya coba masih ingat kandungan surat Al-Hujurat ayat 13. Asri. Yang pertama persyaratan Allah Subhanahu wa taala pada semua manusia. Yang kedua, manusia diciptakan berbeda-beda. Yang ketiga, perbedaan manusia menjadi potensi untuk saling bersinergi. Saling bekerjasama. Masih ingat ya? Oke, selanjutnya kita akan masuki masih materi di toleransi di bab selanjutnya yaitu tentang hadis toleransi. Baik, buka semua halaman 90. Halaman 90. Kemarin kita sudah membahas apa itu toleransi dari Al-Quran tentang toleransi dan sekarang kita akan bahas dalil dari hadis. Akan dibaca dikasih waktu 3 menit untuk membaca. Yang B. Sudah ya. Kita akan bahas dari beberapa hadis ini. Kita bahas dulu hadis pertama. Ikutin bis dulu ya. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Diriwayatkan dari Abu Hurairah yang dimarfu'kan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada usaha dan harta, tetapi Dia hanya memandang kepada amal dan hati
manusia, ya kan? Ya, baik. Dari hadis ini ada yang bisa menjelaskan maknanya? Tadi secara singkat seperti ini. Oke, coba dicermati kembali. Orang itu tidak melihat rupa atau bentuk, tapi orang melihat hati. Nah, itu saja ya dari hadis ini. Jadi waktu kalian misalkan ada yang ngapa-ngapain kalian atau mencuri kalian, itu ingat hadis ini. Kita punya Allah bisa lihat. Allah melihat sisi kita, kebayang kita kan Allah melihat hati kita, ya. Insya Allah kalau kita ikhlas, kita hidup dalam hati kita, Allah tahu atau sedang ada. Ya, sekarang kita kasih waktu untuk hafalkan hadisnya saja tanpa arti. Kita menulis satu anak, ya. Ini sudah sekalian saya. Oke, cukup. Kita satu anak. Silakan Pak. Oke, cukup. Kita satu anak. Silakan Pak. Oke, ada lagi yang sudah hafal? Cukup belum saya. Yang lain dihafalkan ya, insya Allah hadisnya akan dimasukkan ke ulangan kalian besok. Dari hadis yang sudah kita hafalkan, sudah kita cari maknanya tadi, dapat kita simpulkan bahwa kandungan dari hadis ini adalah bisa dibaca bersama-sama. Makin isnain salah satu. Muslim yang baik adalah Muslim yang bisa menjaga perasaan orang lain dan tidak boleh menyakiti. Iya, menjaga perasaan dan tidak Boleh menyakiti. Kira-kira itu sudah menjadi muslim yang baik belum? Belum. Ya, kita terus introspeksi diri ya. Itu juga dengan diri ini, karena kita adalah manusia yang tidak sempurna. Masih ada salah, ada kurangnya, iya kan? Iya, juga seperti itu. Tapi dengan bagaimana kita menjadi muslim yang baik ini, dengan terus berkumpul sabar, terus mengupgrade diri kita menjadi lebih Baik. Ya, Ustaz. Perumpamaan kaum mukmin dalam sikap saling mencintai, mengasihi dan menyayangi seumpama tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lain akan susah tidur atau merasakan demam. Jadi diibaratkan dalam sebuah hadis ini ada yang bukunya ya. Hadis bawahnya itu masalah mukminin kita berdiri ya. Ya, kita lihat bagian bawah. Nah, jadi perumpamaan kaum muslim yang baik itu seperti ini. Kita diibaratkan seperti satu tubuh. Kalau bagian tubuh satu sakit, dia bakal merasakan sakitnya juga. Misalkan kita sakit gigi aja, kita mesti sebadan kayak ya. Ya itu perumpamaan kaum muslim itu yang baik. Kalau tubuh kita sakit, lagi hari ini hadir karena sakit, kita juga bukan sakit. Dengan oh tidak, kita merasakan sedih. Oh dia kenapa ya? Sakit apa ya? Gitu. Kalian harus prihatin gitu. Kalau bisa juga gitu. Atau paling setidaknya mendoa. Sampai sini paham? Oke. Baik. Di sini kita akan menyampaikan tugas. Kita akan bagi dua kelompok. Dari tugas ini kalian silakan dibaca bukunya. Ya, jawaban ada di buku, tapi kalian harus cermat dan teliti. Ya, kita akan bagi dua kelompok. Akan dikerjakan. Kasih waktu 2-3 menit. Ini ya,
Udah? Udah belum ya? Semua jawaban ada di buku. Jawaban ada di buku, ada kan? Ya, itu ada. Jawaban iya, oke. Sudah ya ini ya? Oke. Sudah ya? Sudah. Baik, sebelum dikumpulkan tugas itu, nih dari jawaban di tugas itu dapat kita simpulkan bahwa hikmah hadis yang kita pelajari tadi ada satu apa? Hubungan sesama manusia tidak memperlakukan manusia tidak meremehkan orang lain, menyadari bahwa setiap manusia tidak ada yang sempurna. Jadi hikmah hadis yang sudah kita pelajari hari ini adalah ini satu, menjaga hubungan sama manusia, saling menjaga. Kedua, tidak membedakan satu sosial antara dia kaya atau kurang mampu, antara dia kaya atau mampu gitu ya. Kalau sosial tuh fisik juga kayak gue ya. Sosial tuh kalau tentang ekonomi ya. Kalau menjaga hubungan kita harus bisa saling menjaga perasaan tadi antara manusia. Dia tidak meremehkan orang lain. Dalam tentang kalian meninggal, terus kalian remehin yang lain berapa nanti, Allah bisa aja membuat kalian yang dari kalian di atas, kalian juga di bawah. Dalam